untuk menghidupimu. Bukan di sini. Di sini tuh pelosok Kalimantan. Siapa yang peduli? Tinggal masalah waktu saja. Mengurus negara ini tidak mudah, tahu kau? Tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Film ini dirilis pada tanggal 15 Agustus tahun 2012 yang disutradarai oleh Herwin Novianto dan dibintangi oleh sederet artis tanah air. Menurut gua, banyak pesan moral yang gua dapet setelah menonton film ini, Wak. Singgungan dan sejumlah kritikan terhadap pemerintah pun dituangkan semua ke dalam film ini. Berlatar di sebuah desa terpencil perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya berada di antara Pulau Kalimantan Barat dan Sarawak. Inti dan pesan dari film ini yang hendak disampaikan kepada kita netizen plus 62 adalah tentang rasa patriotisme atau rasa cinta kita terhadap tanah air NKRI. Oke lah Wak ya, langsung aja nggak usah banyak sayur, sambalnya dikit, nasinya dipisah. Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan oleh ketiga orang yang berada di sebuah perahu kecil. Terlihat sang kakek bernama Hashim yang sedang mencari ikan bersama kedua cucunya yaitu Salman dan Salina. Di desa tersebut terdapat satu-satunya sekolah yang digunakan untuk belajar mengajar anak usia sekolah dasar. Bu Astuti adalah satu-satunya guru di sekolah tersebut. Bentuk sekolahnya hanya satu ruangan dengan pembatas dinding papan. Ruangan ini pun dibagi menjadi dua kelas, antara kelas 3 dan kelas 4. Meskipun sederhana, namun proses belajar mengajar terasa sangat menyenangkan. Ini peta negeri kita. Indonesia. Apa Nana? Indonesia. Lalu Bu Astuti meminta murid kelas 3 untuk memperlihatkan tugas menggambar bendera Indonesia. Tidak ada satupun murid yang benar kecuali Salina. Ya, semua benar. Merah putihnya lah benar semua. Tapi yang paling benar punya Salina ya. Merah di atas, putihnya di bawah. Setelah pulang dari sekolah, anak laki-laki yang bernama Lizen memasang hasil gambaran bendera Indonesia buatan Salina di halaman depan kelas. Kalau hujan macam mana? Kalau hujan, kau ganti saja benderanya dengan daun ubi. Diketahui sang nenek dari Salman dan Salina sudah lama meninggal dunia. Kakek Hashim adalah mantan sukarelawan pejuang konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Ia sangat cinta terhadap bangsa Indonesia. Saking cintanya sang kakek, setiap harinya ia menularkan rasa cinta terhadap tanah air pada kedua cucunya melalui ceritanya. Dan sukarelawan lainnya menyelinaplah pula, susup sasap, sembunyi-sembunyi. Pasukan Gurkha tuh lari tunggang langgang lintang pukang balik kampung. Kedua bocah itu hanya mempunyai sang ayah bernama Haris. Ibunya meninggal sejak mereka dilahirkan. Haris sudah bertahun-tahun meninggalkan Indonesia merantau ke negeri jiran, Malaysia. Saat Haris pulang dari perantauannya, kakek Hashim mengusirnya sebab kedatangannya bertujuan untuk memboyong seluruh keluarganya ke Malaysia. Tinggal di sana. Saya udah punya kedai. Nah, sekarang nih, saya bermaksud untuk mengajak ayah dan anak-anak pindah ke sana. Mengapa tak sekalian kau pindahkan kuburan makmu dan kuburan bini kau tuh ke Malaysia? Negeri kita lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan, siapa yang peduli? Haris, mengatur negeri ini tidaklah mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tahu kau? Tapi apa yang ayah harapkan dari pemerintah? Mereka tidak pernah memberikan apa-apa untuk ayah yang pernah berjuang di perbatasan. Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Kakek Hashim pun tak rela meninggalkan Indonesia untuk ke Malaysia, negeri yang sempat menjadi persaingan bangsa Indonesia itu. Diketahui ternyata sang kakek memiliki riwayat penyakit jantung. Meskipun Haris telah membujuk sang ayah dengan janji kemewahan hidup berada di Malaysia. Dan kita bisa tinggal di tempat yang lebih layak, tak macam di sini. Ya!
Sementara Salman dan Salina yang sejak kecil ditinggal sang ayah tentu lebih memilih kakeknya daripada mengikuti sang ayah ke Malaysia. Terlebih lagi, sang kakek telah mendoktrin kedua cucunya agar selalu cinta terhadap bangsa Indonesia. Namun yang namanya masih anak kecil ya Wak, akhirnya mereka kalap juga dengan bujukan sang ayah. Hanya Salman yang tetap pada pendiriannya. Ia tetap tinggal di Indonesia bersama sang kakek. Aku ndak mau kalau Banda ikut. Nanti abang menyusul ya sama kakek. Salina pun mengikuti sang ayah ke Malaysia dengan iming-iming akan diberikan boneka. Di tengah-tengah konflik antara Haris dan kakek Hashim, datanglah dokter muda bernama Dr. Anwar. Ia datang ke desa itu dikarenakan ia tak mampu bersaing sebagai dokter profesional di kota. Pak, bisa saya tolong Pak? Boleh. Mau dibawa kemana nih Pak? Rumah kepala dusun kamu tahu? Oh, rumah Pak Kepala Dusun. Saya tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Bukannya 20? 20. Ah. Boleh? Ya udah. Tuh upahnya tetap 20 kan? Hebat. Ia pun tinggal bersama Pak Gani sang kepala desa dan Lizan menyebutnya sebagai dokter intel. Itu 50.000 rupiah. Udah pernah mandang nggak, Mi? Guru, dia buat ibu saya. Ini uang asli ibu, 50.000. Bisa dilihat, diraba, di terawang, asli ini. Ini, duit bapak 1 kadang ringgit ya. Ini baru duit. Ini Indonesia kan? Iya, tapi di sini mereka pakai ringgit Malaysia. Kenapa bukan rupiah? Karena warga dusun di sini berdagang ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka jual beli pakai ringgit. Wah, bahaya. Bahaya? Kenapa, Kak? Ya bahaya, nanti lama-lama mereka merasa bukan dirinya orang Indonesia. Memang udah banyak yang pindah jadi warga negara Malaysia. Kenapa dibiarin? Siapa bisa melarang? Kamu nih intel. Saya dokter. Dokter Intel. Saya Lizet. Ini Bu Astuti yang biasa ngajar saya sehari-hari. Astuti. Anwar. Namanya Dokter Intel. Wah. Saya Gani, kepala dusun di sini. Kedatangannya disambut gembira oleh warga karena sekarang warga bisa lebih gampang mendapatkan perawatan ketika sakit. Tak lama berselang datanglah seorang warga ke rumah Pak Gani. Ia meminta tolong untuk menyembuhkan Sofia yang sedang sakit. Tolong Pak Gani, tolong Sophia Pak Gani. Sophia sakit semakin parah Pak Gani. Saya kasih tahu dokter Intel, ya. Sebentar. Tolong, ada yang sakit. Oh, iya. Bapak hari ini sakit Pak, badan udah kos kering. Pak. Dia satu-satu yang terbaik di sini Pak. Sapi? Iya Sophia. Saya tuh bukan dokter hewan ya. Pak, tolonglah Sophia. Kepala udah berputar-putar Pak. Macam mau mati Pak. Tolonglah. Tolong sembuhkan Sofia. Sophia! Sophia! Lalu Sin beralih pada Salman yang sedang memijat sang kakek di kamarnya. Namun tiba-tiba sang kakek merintih kesakitan akibat rasa nyeri di dadanya. Salman pun bergegas meminta pertolongan kepada Pak Gani. Pak Gani! Pak Gani! Ada apa, Man? Sakit. Siapa yang sakit, Ma? Sapi apa kambing? Kakek saya ya sakit. Ma, bentar, sebentar ya. Tunggu ya. Tunggu. Sebelumnya pernah periksa ke rumah sakit, Pak? Jauh dan mahal, dokter. Dari sini naik perahu 200 ringgit. Pergi balik 400. Belum lagi obatnya, dokter. Salman, ayo main bola. 400 ringgit, Lis. Aku harus dapat 400 ringgit.
Aku harus kerja, bukan main bola. Malam pun tiba. Terlihat para warga berkumpul di rumah Pak Gani yang sedang menonton acara televisi. Dan terlihat dokter Intel yang ingin menelpon pun kesulitan mendapatkan sinyal. Yang dimana dokter Intel ingin meminta bantuan kiriman obat-obatan dari kota. Halo, dokter. Di sini ini sinyal memang lemah, dokter. Cari signal urusan penting buat obat-obatan. Maaf ya semuanya, maaf. Singkat cerita, dokter Intel memiliki perasaan kepada Bu Astuti karena ketulusannya mengajar di sekolah terpencil itu. Padahal sebenarnya Bu Astuti mengajar di sana bukan keinginan pribadinya. Ia ditugaskan di tempat tersebut karena tak sengaja mengangkat tangannya gara-gara keteknya gatal ketika rapat sedang berlangsung. Terima kasih Bu Astuti. Terima kasih atas kesediaannya. Suatu saat Bu Astuti hendak keluar kota mengambil upah gajinya, sehingga harus meninggalkan tugasnya mengajar di sekolah itu. Sebagai gantinya, ia meminta dokter Intel untuk menggantikan posisinya menjadi guru dalam waktu sehari. Dengan keterpaksaan, dokter Intel pun mengiyakan permintaan sang guru yang dikaguminya itu. Saya tuh belum pernah ngajar ya. Anggaplah mereka semua pasien. Pasti lebih mudah. Saya di sini menggantikan Ibu Astuti. Karena Ibu Astuti sedang ada urusan di kota. Gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebagian orang di sini memanggil saya dengan sebutan Dokter Intel. Tapi sebenarnya nama saya bukan itu. Ya. Nama saya yang sebenarnya adalah Bapak... Hari pertama mengajar, dokter Intel meminta para siswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dengan serentak, anak-anak itu dengan lantang bernyanyi. Menyanyikan lagu kebangsaan kita. 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupi. Sebentar. Kenapa, Pak? Kamu nggak tahu lagu Indonesia Raya? Dulu pernah diajarkan, Pak. Tapi sekarang udah lupa. Kenapa bisa lupa? Kami sama kawan-kawan dah 1 tahun diliburkan sebelum Bu Astuti datang. Jadi lagu nasional yang kamu tahu apa? Kolam susu. Kolam susu? Ya udah boleh, itu aja lagi deh. Sekali lagi nyanyi yang semangat ya. Siap semua? 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu. Singkatnya, sepulangnya Bu Astuti dari kota, dokter Intel menceritakan kejadian di hari itu. Bu Astuti malah tertawa kecil, menyadari bahwa ia lupa mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ternyata ia memang baru 2 bulan mengajar di sekolah tersebut. Tapi ada yang saya agak bingung ya. Apa tuh? Kenapa murid-murid itu kok lebih hafal lagu Kolam Susu dibandingin Indonesia Raya? Hah? Maaf, saya lupa. Loh, Ibu juga lupa lagu Indonesia Raya? Bukan. Saya lupa ajarkan mereka lagu Indonesia Raya. Sebab sekolah tuh kosong 1 tahun sebelum saya datang. Tapi saya janji hari Senin nanti anak-anak tuh lah hafal lagu Indonesia Raya. Lebih ironisnya lagi, saat Bu Astuti dan dokter Intel hendak mengajarkan upacara kepada anak didiknya, tak ada satupun warga yang mempunyai bendera merah putih. Bahkan Pak Gani sebagai kepala desa pun ia tak punya. Hanya kakek Salman lah yang memiliki bendera Sang Saka merah putih. Sejak operasi Dwi Kora, bendera ini tak pernah lagi dikibarkan. Nenek Salman yang menjahitnya. Sangat memerlukan bantuan. Sangat. Catat. Biar semuanya lebih sempurna.
belikan baju tari dan siapkan guru kesenian. Baiklah. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Tapi, kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya, tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Catat. Apa, Pak? Coret semua yang kamu catat tadi. Beberapa hari Salman tak masuk sekolah. Bukan karena malas, tapi Salman bekerja untuk membawa kakeknya berobat ke rumah sakit. Siapa tahu Salman kemana? Saya tahu lah. Bersama anak kecil lain yang tak bersekolah, mereka merantau melintasi batas negara Indonesia-Malaysia. Ia ke Malaysia hanya dengan berjalan kaki. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari uang untuk pengobatan sang kakek. Sesampainya di salah satu pasar, Salman melihat satu pedagang dengan alas kain merah putih. Dengan gigih, ia meminta kepada orang tersebut agar tidak menginjak merah putih. Alhasil malah caci maki yang dia dapati. Itu merah putih. Aku tahu ini warnanya merah, ini warna putih. Ini bendera pusaka. Ini kan kain pembungkus dagangan aku. Ini mandau pusaka kakek aku. Pergi kau. Jauh kaki melangkah membawa Salman yang tak sengaja bertemu dengan adiknya yaitu Salina. Mereka bertemu di warung sang ayah yang sudah menikah dengan warga Malaysia. Bang Salman. Adek. Yang itu, yang pakai baju merah. Ya? Mengapa? Lebih cantik adek lah. Istri baru Haris memperlakukannya tidak seperti layaknya seorang suami oleh istrinya. Setiap hari Haris menyapu lantai dan membuka warungnya. Perlakuannya lebih mirip selayaknya majikan dan pembantu. Beberapa hari menginap di rumah sang ayah, Salman akhirnya pulang membawa cukup uang untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Tidak lupa Salman membelikan 2 helai sarung baru untuk sang kakek. Namun ada rasa haru yang menyelimuti di sini. Saat Salman dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pedagang yang menutupi barang dagangannya yang dipanggul dengan sehelai kain merah putih. Dengan sigap Salman menghampiri orang itu. Dengan sopan ia meminta kain penutup itu tapi tak diizinkan. Tak berpikir lama akhirnya Salman menukar kain sarung yang dibelinya untuk kakek dengan sehelai kain merah putih. Pak. Bapak enggak perlu beli. Tukar jak dengan kain merah putih itu. Bolehlah. Meskipun berkurang 1 helai sarung, ia tak merasa sedih. Ia telah menyelamatkan bendera Indonesia. Dengan bangga ia berlari mengibarkan bendera merah putih, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri baginya.
Sesampainya ia di rumah, sakit yang diderita sang kakek semakin parah, membuat dokter Intel dan Bu Astuti berinisiatif membawa sang kakek ke rumah sakit di kota. Saya pernah ngobrol sama Pak Gani, katanya ada jalan pintas lewat danau. Ini tabunganku untuk kakek berobat. Kakek harus sembuh. Lalu mereka semua pun membawa sang kakek ke rumah sakit dengan bantuan perahu kecil untuk menyusuri sungai dan rawa-rawa menuju ke rumah sakit di kota. Aman. Semoga kakek kau lekas sembuh ya. Terima kasih, Lizet. Anak elang terbang ke bumi. Jadi doa di hati kami. Alangkah indahnya dunia ini. Mereka berangkat pagi dan sampai petang pun belum juga sampai daratan. Petaka malah datang menghampiri mereka di saat mesin perahu yang mereka tumpangi itu Sementara itu, Haris mengajak jalan-jalan Salina. Mereka berdua mampir di warung untuk menonton sepak bola. Malam itu adalah special match antara Malaysia dan Indonesia. Salina yang tak tertarik pun hanya duduk menggambar saja. Berbeda dengan ayahnya, Haris saat itu sudah tak ada rasa cintanya untuk Indonesia. Terbukti ia bersorak gembira saat tim kesebelasan Malaysia memenangkan pertandingan itu. Berbeda dengan Haris yang diselimuti kegembiraannya, Salman dan rombongan justru berlinangan air mata. Salman baru saja mendengar pesan terakhir dari sang kakek. Apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. La ilaha illallah. Salman. Kurang lebih itu adalah pesan dari sang kakek sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Salman pun menjerit histeris sejadi-jadinya. Sang kakek adalah satu-satunya yang merawat dan hidup bersama Salman. Kini sang kakek pun telah tiada. Ayah, Kenapa kakek? kakek meninggal. Mendengar berita duka dari Salman, Haris seketika terdiam membisu. Seketika itu ia pun tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa meneteskan air mata penyesalan.